Halo, welcome to Sekolah Data. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai fitur dari ggplot2 yaitu facet dan label. Jadi facet itu digunakan untuk membagi sebuah chart menjadi panel terpisah sesuai dengan banyaknya variabel yang diukur. Jadi kalau di kasus sebelumnya, ini kita coba akan membagi bar chart yang sudah kita buat tadi itu menjadi dua panel terpisah. Jadi berdasarkan likes ratio dan dislikes ratio. Jadi kita copy dulu. Kemudian kita paste di sini. Kita tambahkan fungsi dari facet yaitu facet wrap tilde. Terus kemudian untuk yang X-nya ini itu adalah nama kolomnya. Jadi nama kolom yang kita akan bagikan yang menjadi dasar pembagian. Jadi kalau kita lihat di video.long ini di datasetnya ini kan kita membagi dia berdasarkan likes ratio dan dislikes ratio. Nah, nama kolomnya itu adalah name, jadi kita baginya berdasarkan name. Jadi kita tulis sini name, sekitaran. Nah, dia akan terbagi seperti ini. Jadi dislike rasionya punya kotakan sendiri dan likes rasionya dia juga punya kotakan sendiri. Nah, untuk skala facet sendiri itu sebenarnya bisa kita atur. Jadi ada perintah di fungsi facet wrap itu ada perintah scales di sini. Jadi kita bisa atur dengan menggunakan ini. Jadi ada 3 macam scales di sini. Ada free Y dan free X. Nah, kita akan coba satu-satu biar tahu bedanya. Jadi kita copy lagi di sini. Kemudian kita paste, terus kita tambahkan di sini scales free ya. Jadi kalau yang free ini dia akan menampilkan masing-masing dari panel ini sumbu X dan sumbu Y-nya itu masing-masing. Jadi kita run. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, supaya jelas kita klik ini aja ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya itu dia sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang free Y, dia akan menampilkan 2 jenis sumbu X, tapi sumbu Y-nya itu seragam. Kita coba paste ya di sini. Kemudian scale-nya itu free Y. Kita run. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau teman-teman buka ya, kita expand. Nah, ini sumbu X-nya itu masing-masing, tapi sumbu Y-nya kalau teman-teman perhatikan itu range-nya sama ya, dari 0 sampai sekitar 0,15 lah ya. Ini juga sama. Jadi sumbu Y-nya sama seperti itu. Kemudian untuk free X itu dia menampilkan sumbu X-nya itu cuma satu, tapi sumbu Y-nya itu masing-masing. Taran scales free X. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi sumbu X-nya itu cuma satu. Sumbu Y-nya cuma satu dan sumbu X-nya itu dia menyesuaikan dengan batang yang paling panjang dari dislikes ratio dan likes rasionya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi skalanya itu menyesuaikan dengan batang yang paling panjang dari masing-masing variabelnya seperti itu. Nah, kita pindah ke fitur label. Jadi label itu bisa kita tambahkan dengan menggunakan geom text. Jadi kita gunakan fitur label ini untuk menambahkan keterangan angka di chart yang udah kita buat. Jadi ini kita bisa tambahkan angkanya supaya
bisa tahu detail angkanya seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat di video.long ini kan dia masih komanya banyak banget ya. Nah, kita akan coba rubah menjadi persentase, jadi kita kalikan 100. Ini kita ubah ya, isi video.long. Value-nya video, kita copy aja. Kita kalikan 100. Kitaran ya. Nah, ini ternyata juga masih banyak komanya. Jadi kita akan ambil 4 angka yang signifikan ya, karena di sini kita lihat dia ada yang 2 digit ya, ada yang 14% ini. Jadi kita akan ambil 2 angka di belakang koma tapi 4 digit signifikan. Jadi kita tambahkan fungsi round di sini. Koma 4 berarti ya. Jadi kita run dulu yang di atasnya. Kemudian kita run ini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi dia udah 4 digit signifikan ya, dengan 2 digit di belakang koma. Nah, sekarang kita tambahkan geom text-nya. Jadi kita tinggal copy lagi. Terus kita paste di sini. Kita tambahkan geom text-nya itu di bawah geom call. Karena kan dia ini sistemnya per layer, jadi kita taruh dia di atas batangnya. Geom text. Kemudian kita tambahkan AS di sini untuk labelnya. Itu dari kolom value. Lupa tambahkan plus di sini. Kita run. Sorry, ternyata ada yang salah. Oh, V-nya huruf gede, sorry. Ini V-nya huruf kecil. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Cuma kalau teman-teman lihat di sini kan dia masih ada yang dia posisinya di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini bisa diatur estetikanya itu, jadi kita bisa ngatur posisi hurufnya ini, posisi geom text-nya ini dengan menggunakan adjust, adjust, size dan color-nya. Jadi adjust ini untuk pengaturan posisi secara horizontal, adjust ini vertikal, size itu untuk mengatur ukuran teksnya, dan color untuk warna teksnya. Jadi kita copy lagi. Kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan adjust sama dengan 1 misalnya, size-nya 2. Terus color-nya black misalnya. Green aja deh. Nah, ini kita run ya. Nah, ini nggak kelihatan ya ternyata ya. Kita ubah dia jadi black aja. Nah, posisinya itu dia di sebelah kiri dari ujung batangnya. Kalau kita mau geser dia ke sebelah kanan, kita tinggal tambahkan minus di sini. Kita run. Nah, dia kira-kira seperti ini. Oh, ini ada yang hilang. Nah, biar pas,
kita tambahkan, kita kasih 0 ya di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Terus kalau V-just itu biar kelihatan ya. Misalnya kita setel dia 1 gitu ya. Nah, dia akan ke bawah sedikit seperti itu. Kita nggak perlu ya, jadi langsung aja pakai yang ini. Kita run lagi. Seperti itu. Terus kemudian untuk satuan, untuk penambahan satuan di sumbu pengukurannya ini, di sumbu Y-nya itu juga bisa kita tambahkan. Jadi kita bisa customisasi satuan di sumbu X atau sumbu Y-nya itu dengan menggunakan scale X continuous atau scale Y continuous sesuai dengan problem yang kita hadapin. Jadi kita copy dulu ya ini. Kemudian kita tambahkan fungsi scale X ya, scale X continuous. Scale Y continuous. Kenapa dia scale Y continuous? Karena kita udah melakukan chord flip sebelumnya. Jadi ini kan seharusnya ini itu sumbu Y, cuma karena kita flip tadi ya. Jadi ini jadi posisinya jadi sumbu X, ini jadi sumbu Y. Jadi kayak tukaran, tapi tetap asalnya dia adalah sumbu Y. Makanya kita tetap pakai sumbu Y continuous. Nah, jadi kita tambahkan sini labelsnya. Kita mau tambahkan unit ya. Jadi scale terus unit format. Kita mau tambahkan di belakang angkanya itu persen. Kita run. Nah, dia seperti ini bentuknya ya. Jadi ada 0%, ada 5%, dan seterusnya. Atau misalnya kita mau menambahkan nih, kalau prefix juga bisa ditambahkan. Misalnya kita mau ada satuan uang gitu ya, satuan mata uang. Jadi tulis aja sini prefix. Jadi kita mau tulis di USD gitu ya. Taran. Nah, kira-kira bentuk seperti ini agak bertumpuk-tumpuk ya. Jadi biar kelihatan aja, jadi kita bisa menambahkan satuan di depan angka atau di belakang angka seperti itu. Ini kita balikan lagi. Kita run lagi. Oke, itu dulu aja. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. See you.